Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama tokoh dan ulama Subang tentang tuntutan pembebasan wartawan FNN Edi Mulyadi, pejuang dan pembela umat, martir gerakan dakwah Islam. Kritikan wartawan FNN Edi Mulyadi soal proyek IKN semakin terbukti. Selain mundurnya Sopeng sebagai investor proyek, sejumlah suku asli Kalimantan juga khawatir masa depan tanah adat mereka yang terdapat proyek IKN. Berkenaan dengan hal itu, kami, tokoh dan ulama Subang, menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, mundurnya Sopeng dan belum adanya kejelasan skema pembiayaan proyek IKN hingga kelilingnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mencari investor IKN mengkonfirmasi bahwa proyek pindah ibu kota tidak dipersiapkannya dengan baik dan dikhawatirkan akan mangkrak dan berdampak pada penggunaan APBN yang akan membebani rakyat. Kondisi ini juga mengkonfirmasi kritik wartawan FNN Edi Mulyadi dalam penyampaian pernyataan pada tanggal 17 Januari 2022 yang melalui di mana proyek IKN sebenarnya tidak ada urgensinya, membebani APBN dan membebani rakyat, merusak lingkungan dan ancaman bencana alam, menimbulkan konflik agraria, mengancam kedaulatan negara dan hanya akan menguntungkan oligarki. Kedua, beredarnya kabar seorang warga Kalimantan bernama Yati Dahlia dari suku Balikpaser, warga asli Kabupaten Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang kecewa ketika melihat lahan rumahnya tiba-tiba dipasangi patok untuk pembangunan proyek ibu kota negara atau IKN Nusantara, mengkonfirmasi bahwa kritikan yang disampaikan oleh wartawan FNN Edi Mulyadi pada proyek IKN bukan karena motif dan tujuan untuk merendahkan warga Kalimantan melalui ungkapan tempat jin buang anak, melainkan justru menunjuk wartawan Edi Mulyadi peduli dan khawatir akan masa depan warga Kalimantan, khususnya yang tinggal di sekitar area lokasi IKN. Sementara itu, kritikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengatakan IKN Nusantara tidak boleh hanya mengandalkan aparatur sipil negara atau ASN dan meyakini kota itu akan sepi jika hanya bergantung pada populasi abdi negara. Sejatinya juga mengkonfirmasi kritikan wartawan Edi Mulyadi tentang lokasi IKN yang sepi ke tempat izin buang anak. Karena itu dapat diyakini kriminalisasi terhadap wartawan Edi Mulyadi bukan karena ujaran tempat jin buang anak, melainkan karena adanya kepentingan oligarki yang terusik khawatir proyek IKN gagal dan merusak mimpi mereka atas keuntungan berlipat dari proyek IKN. Dan yang ketiga, wartawan Edi Mulyadi adalah pejuang dan pembela umat, martir gerakan dakwah Islam. Karena itu kami menghimbau kepada segenap ulama, advokat, akademisi, praktisi, pengusaha, birokrat, politisi, pemuda, mahasiswa dan kepada segenap umat Islam seluruhnya agar memberikan pembelaan dan dukungan kepada wartawan FNN Edi Mulyadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian pernyataan disampaikan Subang 26 Mei 2022, tertanda ulama dan tokoh Subang. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.